Pertempuran Badar, momen penting dalam sejarah Islam, terjadi pada tanggal 17 Ramadan, tahun 624 Masehi. Di dekat sumur gurun terpencil bernama Badar, dua pasukan bersiap untuk bentrok. Satu kecil dan tampak kalah jumlah. Yang lainnya adalah pasukan tangguh yang mewakili suku Quraisy yang kuat dari Mekah. Pertempuran ini bukan hanya perselisihan wilayah tetapi bentrokan ideologi, perjuangan untuk bertahan hidup yang akan membentuk jalannya Islam dan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di dunia. Arti penting dari Badar jauh melampaui hasil militernya. Itu adalah hari campur tangan ilahi, bukti iman dan keberanian yang tak tergoyahkan dari umat Islam awal. Itu menandai titik balik dalam misi Nabi Muhammad, mengubah sekelompok orang beriman yang teraniaya menjadi kekuatan yang tangguh yang mampu mempertahankan iman mereka dan menyebarkan pesannya. Untuk memahami pertempuran Badar, pertama-tama kita harus mempelajari hubungan kompleks antara Nabi Muhammad dan kaum Quraisy. Lahir di suku Quraisy Mekah yang terkemuka, Muhammad awalnya hidup sebagai pedagang yang dihormati. Namun, hidupnya berubah drastis ketika dia menerima wahyu pertamanya dari Tuhan pada usia 40 tahun. Pesan Muhammad tentang monoteisme, keadilan sosial, dan penolakan penyembahan berhala menantang tatanan masyarakat Mekah yang sudah mapan, yang berakar kuat pada politeisme dan kesukuan. Kaum Quraisy yang menguasai Ka'bah yang menguntungkan, tempat suci paling suci di Arabia, memandang pesan Muhammad sebagai ancaman bagi dominasi agama, ekonomi, dan politik mereka. Ketika ketegangan antara umat Islam dan kaum Quraisy meningkat, sebuah insiden yang melibatkan kafilah dagang Mekah memicu api perang. Kafilah ini, syarat dengan barang-barang berharga dari Suriah, kembali ke Mekah di bawah pimpinan Abu Sufyan, seorang pemimpin Quraisy terkemuka dan lawan kuat Muhammad. Mengetahui rute kafilah dan kerentanannya, Nabi Muhammad melihat peluang untuk melemahkan kekuatan ekonomi Quraisy dan memperkuat posisi umat Islam. Dia mengumpulkan pasukan sekitar 300 orang, yang sebagian besar dipersenjatai dengan pedang dan busur, dan berangkat untuk mencegat kafilah tersebut. Bagian 4. Pasukan kecil menghadapi musuh yang tangguh. Berita tentang kemajuan umat Islam sampai ke Abu Sufyan, yang segera mengirim pesan ke Mekah, memohon bala bantuan. Kaum Quraisy, yang sudah marah dengan pengaruh umat Islam yang semakin besar dan bertekad untuk menghancurkan pemberontakan yang dirasakan ini, menanggapi dengan kekuatan luar biasa dari hampir 1.000 prajurit yang diperlengkapi dengan baik. Meskipun menghadapi musuh 3 kali ukuran mereka dan jauh lebih unggul dalam persenjataan, umat Islam, terinspirasi oleh iman mereka dan kepemimpinan Nabi, tetap teguh dalam tekad mereka untuk menghadapi kaum Quraisy. Mereka mengerti bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang keuntungan materi, tetapi tentang membela hak mereka untuk menjalankan iman mereka secara bebas. Bagian 5. Garis pertempuran digambar, manuver strategis di Badar. Saat kedua pasukan mendekati Badar, Nabi Muhammad, dibimbing oleh ilham ilahi, memilih posisi strategis untuk tentara Muslim. Mereka berkemah di dekat sumur, mengamankan akses ke air, sumber daya penting di lingkungan gurun yang gersang. Kaum Quraisy, yakin dengan keunggulan jumlah mereka, meremehkan keuntungan strategis umat Islam dan kekuatan tekad mereka. Mereka memandang umat Islam sebagai gangguan yang harus segera dihancurkan, tidak menyadari bahwa mereka akan menghadapi musuh yang bertarung dengan semangat keyakinan,